قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاذني الله وإياكم جميعا من النار. إخوتي في الدين وأخواتي في الله، barakallahu fikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, alhamdulillah, dengan keutamaan dan rahmatnya kita kembali diperjumpakan di majlis yang berberkah insyaallah ta'ala dalam kajian adab membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang cukup lama ya, tertunda bi masyiatillah, kita telah sampai pada hadis Juraij ya. Nah, hadis yang masyhur dari sahabat Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW menceritakan satu kisah di mana pada masa dahulu di tengah-tengah Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang disebut di dalam hadis dengan Juraij. Dia beruzlah, mengasingkan diri dari keramaian manusia dan kemudian menyibukkan diri dengan ibadah. Sampai pada suatu hari ketika beliau sedang beribadah, yaitu sedang salat, ibunya memanggilnya. Kemudian Juraij di hatinya bimbang, ya Rabbi ummi wa salati, ya Allah, panggilan ibuku atau aku harus melanjutkan salatku. Ternyata dia tetap melanjutkan salatnya sampai pada hari yang kedua terjadi kejadian yang sama. Kemudian ibunya memanggil Juraij dalam keadaan salat, dia pun bimbang. Rabbi ummi wa salati, ya Allah, panggilan ibuku atau saya tetap melanjutkan salat. Ternyata sebagaimana disebut di dalam riwayat,
fa aqbala ala salatihi fansarafat, dia tetap melanjutkan salatnya dan ibunya pergi dalam keadaan kesal. Berlanjut di hari ketiga, Juraid dalam keadaan salat dan terjadi hal yang serupa sampai akhirnya ibunya tidak lagi mampu menahan amarah dan terdengar doa ibunya ini oleh Juraid. Ya, apa doanya? Allahumma la tumithu, ya Allah jangan matikan anakku ini, jangan wafatkan dia, hatta yanzura ila wujuhi al-mumisat, sampai dia melihat wajah-wajah para pelacur. Masya Allah. Doa baik atau buruk ini ya ikhwan? Doa buruk. Kisah sampai akhir, ya, sampai akhirnya kesolehannya itu masyhur di kalangan masyarakat di tengah Bani Israel, dan sebagaimana dimaklumi, di mana ada orang yang baik, yang saleh, banyak orang yang membicarakan. Ada yang suka, ada yang tidak senang. Sampai akhirnya bertemulah antara orang yang memiliki hati yang buruk, diperjumpakan ya, orang-orang yang membicarakan kebaikannya dengan hasad, dengan seorang ya az-zani, seorang pelacur, dan dia menawarkan diri, ya, karena dia ingin imbalan uang. Kalau engkau ingin jatuh kehormatannya, maka saya mampu untuk menfitnahnya, yang menggodanya. Dan disebutkan di dalam riwayat dia adalah sosok wanita yang berfisik, berparas, yang sangat cantik jelita. Tetapi wal'iyadu billah, seharusnya wanita yang cantik itu menjadi istri yang salihah, ya, menjaga mahkota rasa malunya kepada sesuatu yang halal, tetapi dia justru melakukan perkara yang haram. Akhirnya digoda Juraid, tapi subhanallah Juraid tidak bergeming. Ya, subhanallah, Allah menjaganya, ya, sebagaimana keutamaan orang-orang yang ikhlas dan taat kepadanya, Allah menjaganya dari keburukan. Sebagaimana Allah telah menjaga Nabi Yusuf dari fitnah Zulaiha, ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su' innahu min ibadina al-mukhlisin. Sungguh Zulaiha telah terfitnah dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan fitrah lelaki yang normal juga tertarik dengan wanita yang cantik. Maka Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yusuf. Kalau bukan karena bukti pertolongan Allah, ya, sungguh keduanya terjatuh dalam perkara yang keji, yaitu perzinahan. Demikian itulah kadzalika linasrifa anhu as-su', kami menyelamatkan Yusuf dari perbuatan yang keji, perzinahan. Di antara sebabnya disebutkan dalam ayat, karena dia termasuk hamba-hamba yang ikhlas. Maka Allah menyelamatkan Juraid. Tapi syaitan dari kalangan jin dan manusia tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya si pelacur ini yang tidak mampu untuk menggoda Juraid, ahli ibadah, akhirnya dia mendatangi seorang penggembala ternak yang hari-harinya tidur di samping tempat ibadahnya Juraid, Saw'amah. Sampai akhirnya dia berzina, wal'iyadu billah, dan berzina di samping tempat ibadah. Ini sebuah perbuatan yang sangat tercela dalam agama, juga pada agama para nabi dan rasul dahulu. Sampai akhirnya wanita ini hamil, ya, pelacur ini hamil, dan dia merasa di atas angin,
menyampaikan kepada orang-orang yang hasad kepada Juraid, aku telah berhasil menggodanya. Ini buktinya. Ya, setelah dia melahirkan, maka disebarkan fitnah. Ini ulahnya Juraid, sampai akhirnya disebutkan dalam hadis dia dipanggil oleh sang raja dan disidang. Sampai akhirnya Juraid meminta waktu, ya, istamahal, ya, menunda sesaat untuk berwudu dan salat, menunjukkan syariat wudu telah ada di zaman dahulu juga. Baru kemudian beliau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai akhirnya dia memegang si bayi ini, kemudian dia bertanya, "Mana bapakmu?" Ya, si bayi ini berkata atau menjawab, "Ayahku adalah si penggembala." Sampai akhir yang telah kita ulas. Sekarang kita mengambil beberapa faidah, pelajaran penting, ya, dari kisah ini, ya, dari kisah Juraid, kemudian bayi yang diperlihatkan kepadanya wanita yang dituduh berzina, sampai kemudian dipukuli padahal dia adalah wanita yang baik-baik, ya. Kemudian bayi ini meminta dan berdoa kepada Allah, "Aku jadikanlah seperti dia." Padahal ibunya terheran-heran, ya, karena dia adalah orang yang jujur. Sampai pada suatu keadaan ada kisah yang lain, seorang bayi yang diperlihatkan di hadapannya seorang yang tampan, ya, yang rupawan, tetapi dia memilih untuk dijadikan seperti wanita yang terzalimi tadi, dan seterusnya. Pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik, yang pertama berkaitan dengan bab, ya, doa orang tua tidak terhalangi, atau doa orang tua itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu doa yang buruk kepada anaknya. Yang pertama adalah bayanu anna walidayka idza nadayaka wa anta tusalli. Ini pembahasan seputar fikih sebenarnya, ya. Nah, penjelasan bahwa apabila kedua orang tuamu memanggilmu dalam keadaan engkau salat, ya, ini fikih, ya. Dan salat itu bukan salat wajib. Nah, maka hendaklah engkau memutus salatmu. Dikatakan oleh Syekh Ruslan di sini, hafizahullah, fa innal wajiba ijabatahuma lakin bi syarti alla takuna salatu fardhatan. Maka kewajiban bagi seorang anak yang dipanggil orang tuanya selama salatnya bukan salat wajib, yaitu salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, ya, salat-salat sunnah yang lainnya, maka kewajiban baginya yaitu memenuhi panggilan orang tuanya. Fa in kanatis salatu faridatan, dan jika salatnya itu dari salat yang wajib, ya, subuh, zuhur, ya, asar, maghrib, isya, atau dia mengqadha salat juga terhitung salat yang wajib, atau dia bernazar juga terhitung ini wajib, ya. Naam, fala yajuzu an tujibahuma, maka tidak ada kewajiban untuk memenuhi panggilannya. Kalau salatnya itu salat apa, ya ikhwan? Salat wajib. Naam. Lakin idza kanatis salatu nafilatan fa'ajibhuma, maka jika salat yang dikerjakan salat sunnah, hendaklah dia memenuhi panggilan keduanya. Illa idza kana mimman yaqduruna al-umura qadraha wa annahuma idza alima annaka fi salati adharaka fahuna ashir ilaihima bi annaka fi shalah. Tapi jika keadaannya walaupun salat sunnah,
ya, dan orang tuamu itu dalam sangkaanmu memahami, ya, bahwa beliau itu mengetahui tentang ilmu keutamaan salat walaupun salat sunnah, ya, maka tidak perlu engkau menjawabnya, cukup engkau memberikan isyarat. Dikatakan oleh beliau bin nahnah, mungkin berdeham, ya, au biqauli subhanallah, dan ini yang lebih utama, atau mengucapkan subhanallah, au bi raf'i sautika bil ayati allati taqra'uha, atau yang lebih bagus lagi kata beliau, engkau mengangkat suaramu ketika membaca ayat yang sedang engkau baca, ya, atau mungkin sedang ruku dibaca bacaan ruku, ketika i'tidal dibaca, ya, bacaan zikir ketika i'tidal, dan seterusnya. Boleh berdeham, membaca tasbih, atau membaca bacaan yang sedang dibaca dengan dikeraskan. Hatta yash'ural munadi annaka fis shalah, sehingga orang tua yang sedang memanggil itu betul-betul memahami bahwa engkau sedang salat. Ini faedah yang pertama terkait dengan fikih. Kalau salat itu salat wajib, maka tidak ada kewajiban untuk memenuhi panggilannya dan tetap salatnya dilanjutkan. Tetapi kalau salatnya salat sunnah, maka kewajiban bagi seorang anak untuk memenuhi panggilannya, diputus salatnya. Tapi kalau orang tuanya faham, maka ini juga perlu untuk difahami oleh orang tua, ya. Anaknya mungkin sudah memberi isyarah, ya, membaca subhanallah atau membaca bacaan yang sedang dia baca dengan suara yang, oh, dia sedang salat. Nah, diberikan contoh oleh beliau, idza jaa abuka wa anta tusalli sunnatal fajr, misalnya ayahmu mendatangimu dalam keadaan kau salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, belum memanggil, ya fulan, misalnya namanya Abdullah, ya, in kana abuka rajulan ya'dhuru fatanahnahu lah, jika, ya, ayahmu, na'am, dalam sangkaanmu karena sudah faham tentang ilmunya, dengan engkau memberikan isyarat, apakah berdeham, apakah membaca subhanallah, atau mengangkat suaramu, ya, dari bacaan yang engkau baca, kemudian belum memberikan uzur, hatta ya'dzuraka, maka ini cukup, ya, tanpa harus memutus salatnya, In kana minal akharin alladziina la ya'dzurun, bagaimana dengan orang yang tidak, misalnya orang tua kita belum memahami ilmunya, ya, kita juga sementara mungkin baru belajar. Alhamdulillah, berlalu penjelasan dari guru kita, kalau orang tua memanggil kita sedang salat sunnah, maka yang utama yaitu memenuhi panggilan orang tua, ya. Dan orang tua kita belum faham, mau kita berdeham, baca subhanallah juga nggak ngerti, kan? Nah, orang tua kita sedang di balik, ya, ruangan mungkin, ya, maka ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk memberikan uzur, wa yuriduna ayyakuna qauluhumul a'la faqta' salataka wa kallimhu, maka putus salatmu, ya, dan berbicaralah dengannya. Wa kadzalika yuqalu fil demikian juga itu kalau terjadi kepada ibumu, nah, ayah ataupun ibu. Ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua, di dalam hadis terkait doa Ibu Juraid dan Allah mengabulkannya, ya, ketika dia disyarat oleh orang-orang Bani Israel, ya, kemudian dipukuli setelah diratakan tempat ibadahnya di sepanjang jalan menuju ke tempat raja. Memang diperlihatkan oleh Allah, ya, para pelacur di hadapannya. Nah, maka ini
sisi pendalilan bahwa doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Juraid pun tersenyum sebagaimana dalam riwayat hadis, ya. Juraid tersenyum. Nah, karena dia mendengar doa ibunya, Allahumma la tumidhu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan matikan anakku ini hingga dia melihat wajah-wajah para pelacur. Makanya dia tersenyum. Ya, mungkin di kita tega banget ibu ini, ya. Nah, masya Allah, dia tersenyum. Di sini ada faedah juga, karena beliau orang taat, ya, ahli ibadah. Maka ketika seorang hamba dia mengingat Allah, menjaga hak Allah dalam keadaan lapang, Allah pun akan menjaga dirinya dalam keadaan sempit, ya. Tayyib. Maka dalam hadis ini kata beliau hafizahullah, fil hadithi dalilun ala anna syafaqata allati auda'aha Allah taala fil walidain. Di dalam hadis ini terdapat dalil, ya, penjelasan bahwa bentuk kasih sayang Allah, asy-syafaqah, ya, al-hubbu war rahmah, yang Allah berikan kepada orang tua, ya, kepada orang tua, karena memang sebagaimana pembahasan dari awal, ya, bab birrul walidain, kedudukan birrul walidain itu setelah kita mentauhidkan Allah, ya. Nah, setelah kita mentauhidkan Allah dalam beberapa dalil dan di beberapa ayat dan beberapa hadis. Misalnya Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memerintahkan kepadamu agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Begitu besarnya kasih sayang Allah, ya, dengan meninggikan kedudukan orang tua. Salah satunya doa orang tua itu dikabulkan, ya. Hadis di dalam Sahih Muslim, 3 doa yang tidak terhalang, ya, yaitu diantaranya doa orang tua kepada anaknya, ya, da'watul walid li waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Walaupun ibunya, ya, dalam keadaan ditimpa amarah yang besar, ya, syaddatul ghadab, na'am, wal iyadu billah, aujaba laha an tad'u bihadzal du'a, ya, karena kemarahan itulah yang membuat ibunya mendoakannya dengan doa keburukan ini. Maka di sisi ini para ulama menjelaskan, dan juga dalil-dalil yang lain, bentuk Allahu Jalla wa Ala meninggikan derajat orang tua, Allah Ta'ala memberikan kasih sayang kepada orang tua karena beratnya perjuangan dan perkorbanan orang tua. Naam, salah satunya yaitu Allah mengabulkan doa mereka. Apakah itu doa yang baik ataupun doa yang buruk? Nah, ini pelajaran yang kedua. Yang pertama apa tadi? Fikih yang dapat kita ambil, kalau sholat sunnah boleh diputuskan, ya, untuk memenuhi panggilan orang tua, dengan perincian kalau orang tuanya tidak mungkin memberi uzur. Kalau orang tuanya memberi uzur, maka cukup diberikan isyarat. Apa isyaratnya tadi? Terus atau mengeraskan bacaan. Ahsan, barakallahu fiik. Kalau salat wajib bagaimana? Tidak boleh. Yang kedua faidahnya, bentuk kasih sayang Allah meninggikan derajat orang tua, Allah mengabulkan doa kedua orang tua. Apakah itu doa yang baik atau doa yang wal iyadu billah, kalau doa buruk, ya. Nah, yang berikutnya,
bayanu anna man ta'arrafa ila Allah ta'ala fir rakha arafahu Allah fi syiddah. Ini diantara tauhid yang mendalam, ya, bagi kita yang ditimpa berbagai kesulitan, maka hendaklah kita dalam, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini memberikan penjelasan barang siapa yang mengenal Allah dalam keadaan lapang, sehat dia gunakan untuk ibadah, waktu muda digunakan untuk menuntut ilmu agama, ketika lapang hartanya disedekahkan, menolong orang-orang fakir, membantu, ya, orang-orang lemah, pondok-pondok pesantren, rumah-rumah Quran, membangun masjid, ya, dia infakkan hartanya di jalan Allah ketika dia dalam keadaan lapang, maka Allah Ta'ala mengenalinya dalam keadaan sulit dan susah. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Allah Ta'ala, ya, melalui kalam Rasulullah SAW, beliau bersabda, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan engkau lapang, ya, penuh dengan kelapangan, baik kesehatan, ya, kondisi ekonomi yang baik, ya, atau keadaan seseorang diberikan kenikmatan yang lain, diberi ilmu, dimudahkan menghafal, memahami, maka dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan, na'am, maka Allah pasti akan mengenalimu dalam keadaan sulit. Inilah yang diberikan kepada Juraid sebagai bentuk pertolongan, ya, kepada orang-orang yang bertakwa, karena Juraid termasuk di antara wali-wali Allah. Ala awliya'ullahumul muttaqun la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan kekhawatiran bagi wali-wali Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Tidak ada rasa takut dan kekhawatiran. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga dirinya di atas ketaatan kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosa. Fa inna hadzal rajula kana 'abidan. Juraid ini adalah sosok hamba yang ahli ibadah. Yata'abbadu lillahi. Dia mengasingkan diri di Saw'amah, di tempat ibadahnya. Falamma waqa'a fi syiddatil 'azimah, ketika dia ditimpa kesulitan yang sangat besar, anjahullahu minha, Allah menyelamatkannya. Bagaimana tidak? Sudah dipukuli, diseret, ya, difitnah, disidang di hadapan penguasa, dia tetap diberikan ketenangan oleh Allah, ya. Sebelum dia diminta mengakui bahwa itu adalah anaknya, dia minta, ya, kesempatan untuk berwudu, salat. Setelah itu dia meraba, ya, memegang, ya, kepala bayi ini, dan dia bertanya, siapa ayahmu? Maka si bayi ini menjawab, ayahku adalah pengembala. Ini bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamma jaa haula'i alladhina kadu lahu hadzal kaidal 'azim, dhahabat hadhihi al-mar'ah ila Juraid litaftinahu, lakinnahu lam yaltafit ilaiha. Seperti yang telah disebutkan tadi, ketika orang-orang sudah berupaya untuk membuat tipu daya, ya, karena Juraid ini terlalu terkenal kebaikannya, ahli ibadah, pemuda, tapi subhanallah kesolehannya yang luar biasa, banyak juga orang-orang yang tidak menyukainya. Akhirnya datanglah seorang pelacur untuk memfitnahnya, lakinnahu lam yaltafit ilayya, sedikit pun dia tidak tertarik, tidak bergeming. Masya Allah, ya. Pernah melihat pelacur, ikhwan? Pernah tidak? Belum. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan tidak diperlihatkan, ya, oleh Allah kepada kita pelacur.
Dan pelacur itu sifatnya selalu menggoda, dan dia ingin untuk dizinai. Dan itu yang dilakukan oleh si pelacur kepada Juraid. Tapi Allah menolong Juraid. Ya jangankan ya Juraid, sekelas Nabi pun, Nabi Yusuf alaihissalam, kalau bukan karena pertolongan Allah, beliau pun terfitnah. Ya, dalam ayat tadi disebutkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Bukan berarti Yusuf alaihissalam beliau tidak tertarik dengan seorang wanita. Ya, Zulaiha terfitnah dengan ketampanannya, Nabi Yusuf pun terfitnah dengan kecantikan Zulaiha. Tapi Allah menjaganya. Ya, kadzalika linasrifa anhu su'. Allah yang menjaganya dari perbuatan yang keji. Apa sebabnya? Keikhlasan, ketakwaan Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian juga Allah menyelamatkan Juraid dari godaan si pelacur ini karena ibadahnya. Ya subhanallah. Maka salah satu perkara amalan yang akan menjaga seseorang dari kemaksiatan adalah dengan menjaga keikhlasan. Ya, menjaga keikhlasan. Mari kita senantiasa memeriksa amalan kita. Apakah amalan yang zahir, yang terlihat, salat kita, bacaan Al-Quran, sedekah kita, ya, sudah kita perbaiki keikhlasannya, ya, karena keikhlasan itu mendatangkan keutamaan yang besar. Salah satunya akan menjaga kita dalam keadaan sulit, ya, di antaranya adalah menjaga dari kemaksiatan, ya. Maka seseorang yang mudah terjatuh ke dalam kemaksiatan ketika bersendirian, ya, dia berselancar di dunia maya, bermaksiat kepada Allah, ya, wal'iyadu billah, maka periksalah keikhlasan kita. Nah, ketika di tengah keramaian kita menampakkan kesalehan, tapi di dalam kesendirian kita bermaksiat, mungkin ada keikhlasan kita yang kurang, yang harus kita tambah dan kita perbaiki, ya. Maka siapa yang menjaga keikhlasannya dalam setiap ibadahnya, Allah Jalla wa Ala akan menjaga dia di seluruh keadaan. Dan itu disebutkan di dalam banyak ayat-ayat. Faida ara'i ghanami yar'a. Nah, ketika si pelacur ini tidak mampu lagi menggoda Juraid, dia mendatangi si pengembala ya domba. Tsumma ya'wi ila sauma'ah. Kemudian dia mengajaknya ke tempat ibadahnya Juraid, ya sauma'ah, ya tempat ibadah. Fadhahabat ilaihi wa makkanathu min nafsiha fazana biha. Kemudian dia, si pelacur ini, ya waliyadu billah, ya, bukan laki-lakinya yang memaksanya, tetapi si pelacurnya, waliyadu billah. Maka disebutkan oleh Allah az-zaniyah, ya, dalam ayat itu. Mengapa didahulukan pezina perempuannya? Karena ini peringatan keras. Seharusnya wanita itu memiliki mahkota rasa malu, karena sifat wanita itu dikenal, dihormati karena sifat malunya. Ketika hilang mahkota rasa malunya, maka dia telah, ya, menodai fitrahnya sebagai wanita. Maka pelacur itu sudah hilang rasa malunya. Perempuan itu sifatnya di rumah menutup diri, ya, malu dengan orang-orang asing, ya, menahan dari pandangan laki-laki yang tidak halal. Tapi justru dia menghalalkan dirinya, ya. Inilah yang terjadi. Akhirnya dia berzina, wal'iyadu billah. Fahamalat min. Kemudian dia dari perzinahan itu dia hamil, ya, sampai akhirnya dia melahirkan. Dan dia kemudian membawa bayinya ini, inna hadzal walada waladu zina min Juraid. Dia pergi ke keramaian, ini hasil zina saya dengan Juraid, ya, ini hasil perzinahan saya dengan Juraid. Artinya dia ingin membuktikan, saya telah berhasil menggoda Juraid. Itu perjanjian dia kepada orang-orang yang membicarakan dia dengan hasad,
Sampai akhirnya dalam riwayat yang lain dia dibayar oleh orang-orang itu dan dia menunjukkan ya buktinya. Ya, sampai akhirnya terjadilah ya apa yang menimpa Juraid, dihancurkan tempat ibadahnya rata dengan tanah, dia diseret, dipukuli ya, sampai akhirnya dia disidang di hadapan seorang raja. Kemudian setelah dia wudhu dan salat, dia meraba perut si bayi dalam lafaz yang lain kepalanya, kemudian dia bertanya, man abuka, siapa ayahmu? Fa ajaba wa huwa fil mahdi abir ra'i, dia adalah si penggembala ya. Naam. Sampai akhirnya orang-orang ya justru ya takjub, bagaimana mungkin tidak bayi bisa menjawab. Ya, inilah satu dari keajaiban ya 3 bayi yang bisa berbicara ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bayi dalam kisah Juraid. Orang-orang kemudian meminta maaf ya kepada Juraid dan mereka justru meminta didoakan. Ya, ini menunjukkan dia ini orang saleh, betul-betul wali Allah. Ya. Kemudian hendak mengganti tempat ibadahnya dengan bangunan baru yang terbuat dari emas dan seterusnya. Akhirnya Juraid dengan kesederhanaannya, cukup ya, engkau kembalikan tempat ibadahku seperti semula ya, terbuat dari tanah. Nah, ini pelajaran yang berikutnya. Yang keempat, dari kisah Juraid dan 2 bayi yang bisa berbicara, khususnya kisah Juraid, bayanu anna ar-ra'y al-'am yamilu ma'al ahwa wa ma'an nadratil ula. Ini pelajaran yang penting bagi kita yang mungkin baru hijrah atau para dai yang menyampaikan ya nasihat dakwah di tengah-tengah masyarakat yang masih jauh dari ya tauhid dan sunnah. Akan banyak ya pembicaraan miring terhadap dakwah ya, orang akan memiliki opini yang beragam, persepsi yang ya bermacam-macam sampai memberikan tuduhan-tuduhan. Maka di hadis ini memberikan penjelasan ya, pelajaran kepada kita, opini orang ya, orang awam kebanyakan itu selalu condong dengan hawa nafsu. Itu kaidah umum ya. Lantas apa manfaatnya? Jangan terburu-buru ya membenarkan berita yang tersebar, apalagi belum ada pembuktian. Dikatakanlah dia itu membawa ajaran sesat, radikal, keras. Dia menganggap diri yang paling benar, seolah-olah dia sudah mengampling satu tempat di sorga, dan seterusnya, sampai digelari dengan gelar-gelar yang tidak pantas. Dan ini pernah menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hampir seluruh Nabi dan Rasul diuji dengan ujian yang lebih berat, terkhusus Nabi-Nabi ulul azmi. Maka sebagaimana Allah berucap di surah Al-An'am ayat 116 tentang kaidah yang umum ini, Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum yakhrusun. Nah, tidak ada yang mereka ikuti kecuali prasangka, dan mereka orang-orang yang banyak berdusta. Karena kaidahnya banyak orang yang kufur daripada yang bersyukur, banyak orang yang mengingkari Allah daripada yang mentaatinya. Qalilan min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Nah, jadi ini kaidah, dan itu yang menimpa Juraid. Ketika hampir kebanyakan orang itu percaya dengan tuduhan dan fitnah yang disebarkan oleh si pelacur tadi, hampir seluruhnya ya
sampai akhirnya turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika dia ditahkim di hadapan sang raja. Wa hadha ar-ra'yul 'am yatahawwalu tahawulan haddan hatta fil lahzatil wahidah fa innahu lamma daraba bi usbu'ihi fi batnihi. Dan opini, bahasa kita sekarang opini publik ya, persepsi orang banyak itu terbantahkan sampai di suatu hari dia disidang di hadapan sang raja. Akhirnya dia meraba ya jari-jarinya pada perut si bayi, kemudian dia bertanya, man abuk? Qala abi ar-ra'i. Si bayi tadi menjawab, disitulah terbantahkan semua opini tadi. Maka ini diantara pelajaran disebutkan oleh Syekh Said Ruslan hafizahullah ta'ala, bentuk karamah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah, menyelisihi akidah orang-orang Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah menyelisihi, ya tidak mengimani adanya karamah kepada wali-wali Allah. Nah, tapi betul-betul wali ya. Dari mana qarinahnya? Dari mana indikasinya? Dia ahli ibadah. Orang yang menjaga dirinya di atas batasan-batasan agama di masa itu di kalangan Bani Israel. Dia tidak melakukan perkara yang dilakukan kebanyakan Bani Israel dari perkara-perkara yang diharamkan, ya, berzina, ya, dan perkara-perkara lain yang tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi mereka. Itu betul-betul wali, ya. Maka dikatakan wali itu adalah ala awliya Allah humul muttaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu orang-orang yang bertakwa. Apa definisi takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Merealisasikan, mewujudkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah takwa. Dan ketakwaan terbesar adalah tauhid, mengikhlaskan ibadah, ya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, beribadah dengan tuntunan Rasulullah. Itulah orang yang bertakwa. Itulah hakikatnya orang yang disebut wali. Jadi wali tidak bisa dinisbatkan ayahnya wali kemudian anaknya menjadi wali juga tidak, ya. Maka tergantung kepada dirinya, karena agama itu tidak bisa diwariskan. Tidak pula dari kalangan tertentu. Bukan dikatakan wali hanya seorang kiai, ustadz. Tidak. Orang-orang biasa juga bisa menjadi wali. Pedagang sayur, petani, pekebun, tukang ojol, selama mereka menjaga batasan-batasan Allah, mentaati Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan beribadah dengan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka itu wali, ya. Bukan orang gila, ya. Betul-betul wali. Tidak mungkin dikatakan wali kalau dia tidak sholat, ya. Dan wali itu orang yang betul-betul memahami agamanya dan mengamalkannya, bukan yang aneh-aneh, ya, bukan yang aneh-aneh. Pelajaran berikutnya dari kisah hadis Juraid terkait dengan anak yang terlahir. Istadalla ba'dul ulama min hadhihi al-qissah ala anna walad az-zina yalhaqu az-zani. Berpendalilan dengan hadis ini sebahagian ahli ilmu bahwa anak zina itu dinisbatkan kepada ayah yang menzinainya. Nah, ini sebagian pendapat, ya. Nanti kalau ditanya bagaimana hukum anak zina, bolehkah seorang lelaki yang menzinai perempuan itu menikahinya, maka ini babnya yang lain lagi, ya. Nah, dan itu lebih kepada
ketetapan hakim. Karena di sini ada khilaf. Jadi kalangan para ulama ada khilaf. Dan pendapat yang paling kuat wallahu taala alam disebutkan oleh guru-guru kami sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala dan Syekh Muqbil, lelaki yang menikahi perempuan yang pernah dizinainya itu sah dengan dua syarat. Dan ini khilaf, ya, ada perbedaan yang kuat di kalangan para ulama. Maka untuk mengangkat khilaf dibawa kepada hakim dalam kaidah usul hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan yang diambil oleh hakim itu mengangkat khilaf. Kalau hakim di negeri kita dalam rumah tangga ya dibawa ke kuah. Maka kalau ada misalnya teman atau masyarakat bertanya bagaimana ini, dia sudah melakukan perbuatan yang sangat tercela, berzina, bagaimana caranya? Bawa saja ke kuah, naik lagi nanti ke pengadilan agama, serahkan kepada hakim. Ya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa dua syarat itu? Yang pertama dia bertaubat, keduanya bertaubat dari perbuatan zinanya. Ya, itu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya. Yang kedua, harus adanya istibra', keadaan di mana dipastikan rahim si wanita yang pernah dizinahinya itu kosong. Kalau dia, caranya bagaimana? Pertama, dia tunggu 1 kali haid. Kalau kosong, maka dinikahi. Kalau ternyata berisi, maka sampai dia melahirkan. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitabu ajalah. Jangan kalian terburu-buru menikahi wanita hingga jelas ketetapan waktunya. Maksudnya waktu iddahnya. Kalau perempuan yang pernah dizinai, maka batasannya sampai melahirkan. Sebagaimana perempuan yang ditalak, iddahnya sampai melahirkan kalau dia hamil. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, wa ulatu al-ahmali ajaluhunna ay yada'na hamlahun. Iddah wanita hamil yang ditalak itu, ya, dan tidak boleh ya mentalak, itu masuk talak bid'ah ya. Nah, tapi kalau sudah terlanjur maka iddahnya sampai dia melahirkan. Kalau sudah kosong, maksudnya melahirkan, maka terpenuhi syarat ya untuk dinikahi. Apakah sah pernikahannya? Sah menurut pendapat jumhur ulama, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagian ulama tidak sah. Adapun hukum anaknya tidak boleh dinisbatkan kepada ayahnya. Ayahnya tidak bisa menikahkannya. Ini hukum lain. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah bersabda, al-waladu lil firash. Dalam lafaz Muslim, al-waladu li sahibil firash, ya, walil ahiru al-hajar. Anak itu milik si pemilik ranjang. Siapa? Ibunya. Kalau ibunya punya suami sah, maka milik ayahnya. Tapi kalau suaminya tidak sah, berarti dinisbatkan kepada ibunya. Dan tidak ada hak bagi orang yang pezina kecuali hanya batu. Artinya dia mendapatkan keburukan. Ya, dia tidak mendapatkan, tidak bisa mewarisi anak yang hasil dia zinai, dan anaknya tidak bisa mewarisinya, dan dia tidak bisa menikahkannya. Siapa yang menikahkan? Maka wali hakim, yaitu dari pemerintah. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan setelah adzan, mungkin beberapa faedah yang tersisa. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin kulli dzambin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala di sini, sebahagian ulama menjadikan kisah ini sebagai dalil, ya, bahwa anak zina itu dinisbatkan kepada
ayah biologisnya. Ya, na'am. Apa dalilnya? Dikarenakan kata beliau, li'anna Jurayjan qala man abuk. Dikarenakan Jurayj bertanya, siapa ayahmu? Ya, kemudian Radi, bayi yang masih menyusui ini menjawab, qala fulanun ar-ra'i. Ayahku adalah si pengembala. Nah, sebagaimana waqad qassaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina lil ibrah wa idza lam yunazi az-zani fil waladi wastalhaqa al-walada fa innahu yalhaquhu. Selama syaratnya, ya, ini menurut pendapat yang pertama, ya, sebagian ulama, selama tidak diperselisihkan. Misalnya dari sisi qarinah tidak ada satupun orang yang memperselisihkan bahwa itu ayahnya, menurut pendapat yang pertama, maka anak ini dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang sedikit di kalangan para ulama. Ila hadza dhahaba ta'ifatun yasirah min ahli ilm. Dan ini pendapat yang lemah, ya. Wa aktsarul ulama'i ala anna walad az-zina la yalhaqu az-zani. Pendapat jumhur ulama, dan ini pendapat yang kuat. Jadi dibedakan, ya, antara penisbatan anak kepada ayah biologisnya dengan hukum bagaimana ayah biologis ini menikahi ibunya dalam keadaan dia telah menzinainya sebelumnya. Ini perbedaan bab pembahasan, ya. Di bab yang pertama, pendapat yang kuat yaitu pendapat jumhur bahwa anak yang terlahir dari hasil zina tidak dinisbatkan kepada ayah biologisnya, melainkan kepada ibunya. Bagaimana seandainya terjadi? Mungkin saja, wal'iyadu billah, ya, ilmunya yang kita ambil mudah-mudahan tidak terjadi, ya, menimpa kita dan saudara-saudara kita, ya, zaman di mana banyak orang berselingkuh, ya, wal'iyadu billah, sudah berumah tangga dengan suami yang sah, tiba-tiba si istri ini berselingkuh, hamil, ya, hamil. Nah, maka kata ulama dinisbatkan kepada si pemilik ranjang. Maka berdasarkan hadis Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari dan juga hadis Ummul Mukminin, ya, di dalam Sahih Muslim, al-waladu, dalam lafaz Imam Muslim, al-waladu li sahibil firash. Dalam lafaz Bukhari, al-waladu lil firash, anak itu milik si pemilik ranjang. Maka para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, makna pemilik ranjang itu ibunya kalau tidak ada suami yang sah, ya, tidak ada suami yang sah. Kalau dia memiliki suami yang sah, berarti pemilik ranjangnya siapa? Suaminya. Jadi kalau berselingkuh, hamil, terlahir anak, boleh nggak dinisbatkan kepada siapa dinisbatkan? Itu pertanyaannya. Kepada, kalau perempuan pelakor, kalau laki-laki apa, Pak? Pezina yang jelas, ya. Waliyatubillah. Dinisbatkan kepada siapa ini anak? Boleh nggak dinisbatkan kepada suami yang sah dari istrinya yang berzina tadi? Apa jawabnya? Apa dalilnya? Masya Allah. Dia punya suami sah, suaminya mungkin bekerja, wal'iyatubillah, belautlah apalah, dia berzina, hamil, ya, dinisbatkan kepada siapa ini anak? Maka pendapat jumhur ulama dinisbatkan kepada suaminya, tidak boleh dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Artinya kalau dia perempuan terlahir, ya, dia saling mewarisi dengan ayahnya,
walaupun itu bukan ayah biologisnya. Qarinahnya kuat. Kenapa? Dia tidak pulang mungkin sekali sebulan atau 2 bulan, 3 bulan. Dalam keadaan dia hamil, mungkin haid bulan ini, ayahnya belum, suaminya belum pulang. Jadi qarinahnya kuat, indikasinya kuat. Ini bukan hasil hubungan dengan suami yang sah. Maka kemudian dia hamil, terlahir, kata ulama, dan ini pendapat yang paling kuat, sebagaimana juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdasarkan hadis ini. Ya, Ibnu Qudamah juga menjelaskan, al-waladu lil firash, anak itu milik si pemilik ranjang. Kalau dia sudah punya suami yang sah, pemilik ranjang adalah suaminya, maka tidak boleh dinisbatkan kepada ayah biologisnya, tetapi kepada ayah dari suami yang sah dari ibu yang melahirkannya. Dia yang menikahkannya. Ini konsekuensi yang akan muncul nanti ya. Mahram safarnya, saling mewarisi, dia mewarisi dan diwarisi, dia akan menjadi wali nikahnya, dan seterusnya. Dalilnya ini, walil ahiri al-hajar, dan si pezina hanya mendapatkan batu, artinya dia tidak mendapatkan apa-apa, dia mendapatkan dosa, tidak bisa mengakui anaknya walaupun menikah sah. Secara penisbatan dia bukan ayah, bukan anak yang berhak dinisbatkan kepadanya. Pernikahannya sah kalau terpenuhi 2 syarat tadi, tapi tidak boleh dinisbatkan kepadanya dari sisi hak-hak tersebut. Ya, ini sebahagian pendapat, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam. Walaupun ada pendapat yang lain, ya, pernikahannya sah dan boleh dinisbatkan ketika menikah ayah yang menzinai ibunya tadi, itu yang akan menikahkannya. Tapi ini pendapat yang lemah, sebagaimana ini juga pendapat Al-Imam Asy-Syaukani. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa difahami Pak ya? Barakallahu fikum. Apa dalilnya? Hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, beliau mengulas lagi dari Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Rasulullah bersabda, al-waladu lil firashi walil ahiri al-hajar. Anak itu milik si pemilik ranjang, dan si pezina hanya mendapatkan batunya. Artinya dia mendapatkan dosa besar, ya, dan dia tidak mendapatkan hak, ya, penisbatan anak kepadanya. Wallahu taala a'lam. Yang terakhir, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini tentang keutamaan uzlah, ya, tentang keutamaan uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah adalah mengasingkan diri, ya, dari hiruk pikuk kesibukan dunia. Dan itu yang dilakukan oleh Juraid ketika dia membangun saumah, tempat ibadah kecil. Dia habiskan hari-harinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan beruzlah, seseorang bukan hanya menyembunyikan zahir, bukan hanya menyembunyikan diri secara zahir, tetapi juga menyembunyikan semua kebaikan-kebaikan amalannya dari pandangan manusia. Ya, nah, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas di dalam Sahih Muslim, Inna Allah yuhibbul abda taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, kaya, maksudnya ghinan nafs, kaya hatinya, ya, merasa cukup dengan pemberian Allah, bersandar hanya dengan rizki yang Allah tetapkan untuk dirinya dengan berikhtiar, tidak meminta-minta kepada manusia. Dan sosok yang khafi, menyembunyikan kesalihannya, ya. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang memiliki jiwa yang besar, ya, kaya hati, dan menyembunyikan kesalihannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini, ya, perjumpaan kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk, ya, saya pribadi dan keluargaku dan seluruh kaum muslimin. Semoga ini bermanfaat
Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Cukup Pak Zul ya, salat kita ya. Nah, kalau ada pertanyaan nanti ditulis saja, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan ya, kita tutup majelis ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله